perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada remaja mengalami growth spurt, yaitu pertumbuhan fisik yang sangat pesat yang ditandai oleh ciri-ciri pertumbuhan pada masa pubertas. Contohnya adalah perubahan pada sistem pernafasan dan sistem sirkulasi darah yang bisa meningkatkan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua adalah perkembangan sosial. Adalah salah satu tugas perkembangan masa remaja. Tersulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Yang ketiga adalah perkembangan moral. Ketika memasuki masa remaja, anak tidak lagi begitu saja menerima kode moral dari orang tua dan bahkan teman sebayanya. Yang keempat, perkembangan emosi remaja. Salah satu dari ciri-ciri remaja adalah penampilan yang reflektif atau kecenderungan untuk berpikir tentang apa yang terjadi pada pikiran diri seseorang dan pelajari dirinya sendiri. Ciri-ciri yang terdapat pada masa remaja seperti yang pertama pertumbuhan tubuh, yang kedua perubahan hormon, yang ketiga perubahan emosional, yang kelima adalah perkembangan kesadaran beragama. Pada masa ini perubahan jasmani yang cepat sehingga memungkinkan terjadi kegoncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran. Yang keenam adalah perkembangan minat seks remaja. Satu dari tantangan yang paling berat pada remaja adalah menyesuaikan diri terhadap perubahan tubuhnya. Contohnya, yang pertama meningkatkan rasa ingin tahu, yang kedua perasaan tertarik pada lawan jenis. Faktor-faktor yang mempengaruhi lancarnya pelaksanaan tugas-tugas perkembangan. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lancarnya pelaksanaan tugas-tugas perkembangan remaja di antaranya. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal itu meliputi aspek psikologis, fisik, dan kognitif remaja. Nah, kesehatan fisik yang buruk, masalah kesehatan mental, dan kemampuan kognitif yang terbatas itu dapat mempengaruhi kemampuan remaja untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu meliputi lingkungan sosial, keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Nah, dukungan sosial yang kurang atau terjadi konflik keluarga, tekanan dari teman sebayanya, dan lingkungan sekolah yang tidak kondusif itu dapat mempengaruhi kemampuan remaja untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka. Nah, yang ketiga itu ada faktor budaya. Nah, faktor budaya itu meliputi norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Nah, beberapa budaya mungkin harapan yang berbeda terhadap remaja dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka. Nah, yang ketiga itu ada faktor budaya. Nah, faktor budaya itu meliputi norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Nah, beberapa budaya mungkin harapan yang berbeda terhadap remaja dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka. Nah, misalnya itu beberapa budaya mungkin menekankan pentingnya menikah dan memiliki anak pada usia muda. Sementara budaya lain itu mungkin menentukan pentingnya menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Nah, jadi pada faktor budaya ini terdapat perbedaan antara pentingnya antara menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu dan ada juga pentingnya menikah dan memiliki anak pada di usia muda. Nah, yang keempat itu ada faktor teknologi. Nah, faktor teknologi ini meliputi pengaruh media sosial dan teknologi lainnya pada remaja. Nah, penggunaan media sosial yang berlebihan itu dapat mengganggu kemampuan remaja untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka. Nah, seperti menyelesaikan tugas sekolah atau menjalin hubungan sosial yang sehat. Nah, dalam menghadapi faktor-faktor tersebut, penting bagi remaja untuk memiliki dukungan sosial yang memadai baik dari keluarga, teman sebaya maupun lingkungannya.
Selain itu, remaja juga perlu memiliki kemampuan untuk mengelola stres dan tekanan yang muncul dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan remaja. Masalah-masalah yang terkait dengan pencapaian tugas-tugas perkembangan remaja. 1. Permasalahan berkaitan dengan perkembangan kognitif dan bahasa. Pada masa remaja awal ditandai dengan perkembangan kemampuan intelektual yang pesat. Namun, ketika si remaja tidak mendapatkan kesempatan pengembangan kemampuan intelektual, terutama bagi pendidikan di sekolah, maka bisa mengakibatkan potensi intelektualnya tidak berkembang dengan optimal. Terhambatnya perkembangan kognitif dan bahasa dapat mengakibatkan pula pada aspek emosional, sosial, dan aspek-aspek perilaku kepribadian lainnya. 2. Permasalahan berkaitan dengan perkembangan perilaku sosial, moral, dan keagamaan. Sejalan dengan pertumbuhan organ reproduksi, hubungan sosial dan dikembangkan pada masa remaja ditandai dengan adanya keinginan untuk menjalin hubungan khususnya dengan lawan jenis. Dan jika tidak terbimbing, dapat terjadinya penyimpangan perilaku sosial dan perilaku seksual. Permasalahan moral dan keagamaan yang sering terjadi di kalangan remaja, contohnya seperti tidak memberi salam kepada orang yang lebih tua, membuli, dan kurangnya rasa toleransi sesama. 3. Permasalahan berkaitan dengan perkembangan kepribadian dan emosional. Permasalahan yang akan terjadi apabila gagalnya perkembangan kepribadian dan emosional pada remaja dapat berdampak pada kehidupan pribadi maupun sosial. Dia sering merasa tertekan dan kemurungan duja atau justru jika dia menjadi orang yang berperilaku agresif. Pertengkaran dan perkelahian seringkali terjadi akibat dari ketidakstabilan emosionalnya. Upaya untuk menumbuh kembangkan tugas-tugas perkembangan remaja itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu tugas perkembangan remaja awal atau usia pubertas atau usia 10-14 tahun. Nah, yang kedua ada tugas perkembangan remaja madya yaitu usia 14-17 tahun. Nah, yang pertama itu kan ada tugas perkembangan remaja awal atau usia pubertas yang itu usia 10-14 tahun. Nah, pada usia ini tugas perkembangan remaja yang harus dijalani itu adalah yang pertama, bantu anak untuk memahami masa pubertas. Yang kedua, memberikan penjelasan soal menstruasi bagi anak perempuan serta mimpi basah bagi anak laki-laki sebelum mereka mengalaminya. Nah, dengan begitu anak sudah diberi persiapan tentang perubahan yang bakal terjadi pada dirinya. Nah, yang ketiga itu ada hargai privasi anak. Dukung anak untuk melakukan komunikasi secara terbuka. Nah, yang keempat itu ada tekanan kepada anak bahwa proses kematangan seksual setiap individu itu berbeda-beda. Nah, yang kelima, beri pemahaman kepada remaja bahwa cinta kepada lawan jenis itu punya batas dan aturan, dan pada saat yang tepat remaja akan menjalani bagaimana mencurahkan kasih sayang dan cinta kepada lawan jenis dalam bingkai pernikahan. Nah, yang keenam itu ada diskusikan tentang perasaan, emosional, dan seksual. Nah, yang B, tugas perkembangan remaja madya. Nah, usianya itu 14 sampai 17 tahun. Dalam tugas perkembangan pada usia ini adalah yang pertama, dukung anak untuk mengambil keputusan sambil memberikan informasi berdasarkan apa seharusnya ia mengambil keputusan itu. Yang kedua itu, kita diskusikan dengan anak tentang perilaku seks yang tidak sehat dan ilegal itu seperti apa. Nah, yang ketiga, perkembangan aspek-aspek. Yang keempat, menerima peranan orang dewasa berdasarkan pengaruh kebiasaan masyarakat itu sendiri.
Yang kelima itu ada mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa yang lain. Nah, yang keenam, mendapatkan pandangan hidup sendiri dan merealisasi suatu identitas sendiri dan dapat mengadakan partisipasi dalam kebudayaan pemuda itu sendiri dengan tetap kontrol dari orang tua tersebut. Pelayanan yang tepat dari guru BK terhadap remaja dan memenuhi pencapaian tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan remaja harus dapat diselesaikan dengan baik, dikarenakan membawa implikasi penting bagi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka membantu remaja tersebut. Seperti 1. Sekolah dan perguruan tinggi perlu memberikan kesempatan melakukan kegiatan non-akademik melalui berbagai perkumpulan, misalnya perkumpulan penggemar olahraga, sejenis kesenian, dan lainnya. 2. Apabila ada remaja putra dan putri berperilaku tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, mereka perlu dibantu dengan melalui bimbingan dan konseling. 3. Siswa yang lambat perkembangan jasmaninya diberikan kesempatan berlomba dalam kelompoknya sendiri. 4. Memberikan bantuan kepada siswa untuk memilih lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keinginannya, dengan membantu siswa mendapatkan pendidikan yang bermanfaat untuk mempersiapkan diri memasuki pekerjaan. Semua ini hendaknya dilakukan oleh semua personil di sekolah, terutama petugas bimbingan dan konseling, yaitu guru bimbingan atau konselor di sekolah.